Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 13 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Kota Cilegon mulai dikepung spanduk bakal calon legislatif dan partai. Satpol PP akan segera lakukan penertiban. Banten terpilih menjadi lokasi pertama peluncuran gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBI dan BBWI. DPRD Kota Serang meminta Pemkot Serang memutus kontrak kerjasama pengelolaan Pasar Rau dengan PT Pesona Banten Persada karena dinilai wan prestasi. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Provinsi Banten terpilih menjadi lokasi pertama atau kick-off peluncuran Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBI BBWI tahun 2023. Peluncuran dilakukan di kawasan KP3B hari Jumat yang lalu. Gerakan dengan nilai investasi 82 triliun tersebut diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Pemerintah Provinsi Banten terpilih menjadi lokasi pertama di Indonesia dalam rangkaian peluncuran atau kick-off gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia atau BBI dan BBWI tahun 2023 yang digelar di kawasan KP3B Kota Serang Jumat lalu. Peluncuran gerakan nasional BBI dan BBWI dengan investasi mencapai 82 triliun rupiah. Banyak menarik investor baik dalam maupun asing dan rencananya peluncuran BBI dan BBWI akan bergulir di kabupaten dan kota dalam 3 bulan ke depan dan akan bergantian di setiap per 3 bulannya. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten menyambut baik dengan terpilihnya Provinsi Banten sebagai kick-off atau peluncuran BBI dan BBWI pertama di Indonesia sebagai momen kebangkitan UMKM pasca pandemi COVID-19 yang nantinya akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Arahan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan investasi 82 triliun rupiah tersebut perekonomian di Banten semakin maju dan produk UMKM semakin diakui dikarenakan letak Provinsi Banten yang strategis dan banyak diminati oleh investor baik dalam maupun asing sehingga banyak membuka lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Diharapkan pemerintah Provinsi Banten akan menjadi e-katalog untuk menekan perilaku korupsi dan menumbuhkan UMKM serta menciptakan lapangan kerja yang berdaya saing tinggi. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, meskipun penyelenggaraan pemilu masih lebih dari 1 tahun lagi, namun spanduk dan baliho bacalek dan partai sudah mulai ramai terpasang di sudut-sudut kota Cilegon. Beberapa pemasangan bahkan melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Cilegon akan segera melakukan penertiban terhadap spanduk-spanduk atau baliho yang pemasangannya tidak sesuai aturan. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Meskipun masih lebih dari setahun lagi menjelang pemilihan umum, namun berbagai warna dan macam baliho atau spanduk yang memajang gambar para bakal calon legislatif dari berbagai partai politik sudah mulai terpampang di sejumlah sudut wilayah kota Cilegon. Tidak hanya dipasang pada tempat yang telah ditentukan, spanduk bacalek juga banyak dipasang pada area-area yang tidak diperbolehkan, seperti pada pohon atau media lain. Selain membuat kumuh karena penempatan yang tidak beraturan, hal ini juga dinilai telah melanggar Perda Kota Cilegon nomor 5 tahun 2003 tentang K3. Menanggapi banyaknya spanduk bacalek yang terpasang tidak karuan di setiap wilayah, Kabid Trentibum Dinas Satpol PP Kota Cilegon Faruk Oktavian mengaku bakal segera menertibkan spanduk-spanduk tersebut. Oleh sebab itu, Faruk juga meminta para pemilik spanduk yang dipasang secara liar untuk mematuhi aturan yang ada.
Masyarakat dilarang memasang spanduk atau reklame di lokasi yang tidak diizinkan, melintang di atas jalan, dipaku atau diikat di pohon, dan atau menutupi spanduk atau reklame lainnya. Selain itu, dilarang juga memasang spanduk atau reklame yang menyerupai rambu-rambu lalu lintas, mengganggu fungsi perlengkapan jalan, ketertiban umum, keamanan, keindahan kota, dan lalu lintas pengguna jalan. Kemudian dilarang juga menempelkan reklame pada pagar taman kota, dinding kantor pemerintahan, tempat peribadatan, dan sarana pendidikan. Meski demikian, pihak Satpol PP juga akan melakukan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum upaya penertiban dilakukan. Dasarnya ini semua jelas tertuang dalam pasal 22 Perda 5 tahun 2003 dan secepatnya akan dilakukan penertiban bila upaya persuasif ini sudah dilakukan. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, DPRD Kota Serang meminta Pemkot Serang memutus kontrak kerjasama pengelolaan Pasar Induk Rau dengan PT Pesona Banten Persada karena dinilai wan prestasi. Selanjutnya DPRD menilai setelah kontrak diputus, pengelolaan pasar tradisional tersebut sepenuhnya bisa dilakukan oleh Pemkot Serang sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Serang meminta pemerintah Kota Serang untuk memutuskan kontrak kerjasama pengelolaan Pasar Induk Rau dengan PT Pesona Banten Persada. Dewan menilai jika kontrak kerjasama tersebut terjadi wan prestasi dan seharusnya diputus oleh Pemkot Serang. Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pihaknya telah merekomendasikan untuk pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan Pasar Rau atas dasar wan prestasi. Bahkan dalam MOU atau perjanjian kontrak kerjasama bisa dilakukan pemutusan sepihak. Apalagi Budi mengatakan perpanjangan kontrak kerjasama antara Pemkot Serang dengan PT Pesona Banten Persada dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD Kota Serang. Setelah pemutusan kerjasama dilakukan, dikatakan dia seluruh pengelolaan Pasar Induk Rau dialihkan ke Pemkot Serang untuk menambah sumber pendapatan asli daerah. Artinya, ketika pemutusan kerjasama dengan PT Pesona Banten Persada telah usai, maka retribusi pedagang seutuhnya bisa masuk ke kas daerah Kota Serang. Budi meminta kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk mengurus serta melengkapi administrasi untuk pemutusan kontrak kerjasama tersebut. Sementara itu, Wali Kota Serang Syafruddin mengatakan, saat ini Pemkot Serang sedang mempersiapkan evaluasi dan kajian terkait pengelolaan hak guna bangunan Pasar Rau, termasuk melakukan persiapan relokasi pedagang Pasar Rau untuk melakukan penataan baik terhadap bangunan maupun para pedagang yang berada di kawasan pasar tradisional tersebut. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.